Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kananda Dul Fadila, Prodi D4 Akuntansi Keuangan dan Perbankan Syariah, Institut Stanley Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi dan perumusannya. Akuntansi menurut para ahli. Fernand Kam 1986 menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif, di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu postulat atau asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur atau metode-metode. Hendrickson menilai teori akuntansi sebagai satu susunan prinsip umum akan dapat memberikan kerangka acuan yang umum dari mana praktek akuntansi dinilai. Teori akuntansi yang dirumuskan tidak akan mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang demikian cepat. American Accounting Association Committee on Concept and Standard for External Report menyebutkan bahwa tidak ada teori akuntansi keuangan yang lengkap yang mencakup dan memenuhi keinginan semua keadaan dan waktu dengan efektif. Oleh karenanya, di dalam literatur akuntansi keuangan, yang ada bukan teori akuntansi, tetapi kumpulan teori yang dapat dirumuskan mengatasi perbedaan-perbedaan persyaratan yang diinginkan para pemakai laporan keuangan. Periodisasi teori akuntansi. Teori akuntansi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu teori period 1492 sampai 1800. Paragalo mengemukakan bahwa tidak ada teori akuntansi yang dirumuskan sejak Pacioli sampai pada awal abad ke-19. Kalaupun ada, saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan belum dapat digolongkan sebagai teori atau pernyataan yang sistematis. Periode yang kedua yaitu General Scientific Period 1800 sampai 1955. Dalam periode ini sudah ada pengimbangan teori yang penekanannya baru berupa penjelasan terhadap praktek akuntansi. Di sini sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris yang mengutamakan pengamatan atas kenyataan sehari-hari atau realitas, bukan didasarkan pada logika. Periode selanjutnya yaitu Normative Period 1956 sampai dengan 1970. Dalam praktek ini, perumus teori akuntansi mencoba merumuskan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik. Kalau dalam periode sebelumnya menekankan kepada apa yang terjadi dalam periode ini, bagaimana seharusnya dilakukan. What should be? Yang terakhir yaitu Specific Scientific Period berlangsung pada tahun 1970 sampai sekarang. Pada periode ini, data empiris sudah banyak tersedia, kemudian teknik-teknik statistik dan teknik yang menggunakan disiplin lain untuk menjalankan pengujian sudah demikian banyak, sehingga memudahkan melakukan pengujian. Praktik akuntansi. Secara umum, fungsi utama dari teori akuntansi adalah untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi. Mato dan Pereira 1953. Mereka mengatakan bahwa teori memiliki karakteristik berikut ini: memiliki body of knowledge, konsisten secara internal, menjelaskan dan atau memprediksi fenomena, menyajikan hal yang ideal, referen yang ideal untuk mengarahkan praktik, serta membahas masalah dan memberikan solusi. Rumusan teori. Di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode deskriptif atau pragmatik. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan. Maka, metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif dan menganalisis praktik yang ada dan diterima sekarang. Metode yang kedua yaitu psikologikal pragmatik. Di sini, diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi laporan keuangan yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Bidang ini dapat juga disebut behavioral accounting. Metode yang ketiga yaitu metode normatif 1950 sampai 1960. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak.
Dan metode yang keempat yaitu metode positif, 1970. Suatu metode yang diawali dari suatu metode ilmiah yang sudah berlaku atau diterima umum. Berdasarkan teori ini, dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Perumusan teori akuntansi di sini terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, teori akuntansi menurut metode penalaran, 2. Teori akuntansi berdasarkan sistem bahasa, dan yang ketiga, teori akuntansi berdasarkan tujuan. Teori akuntansi menurut metode penalaran. Teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama, berdasarkan pendekatan deduktif. Validitas teori yang dikembangkan melalui pendekatan ini sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi dan menghubungkan dengan tepat berbagai komponen proses akuntansi dalam urutan yang logis. Yang kedua yaitu pendekatan induktif. Prinsip akuntansi dapat dihasilkan secara induktif dengan melakukan pengujian empiris terhadap kegiatan akuntansi. Yang ketiga yaitu pendekatan etikal. Pendekatan ini didasarkan pada konsep kebenaran atau truth, keadilan atau justice, dan kewajaran atau fairness. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada socio-economic accounting yang bertujuan agar perusahaan mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan dampak sosial kegiatan perusahaan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pendekatan ekonomi, yang memusatkan perhatian pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Dan yang keenam yaitu pendekatan eklektik, adalah bertujuan mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Teori akuntansi berdasarkan sistem bahasa. Yang pertama yaitu teori sintaktik atau struktur. Teori sintaktik berusaha untuk menjelaskan praktek akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu. Jadi teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu teori semantik atau interpretasi. Teori ini menekankan pada penjelasan definisi operasional dari praktek akuntansi. Struktur akuntansi meskipun dapat dirumuskan secara logis, tidak akan berarti sama sekali apabila istilah yang menggambarkan peristiwa atau pengukuran tidak berkaitan secara empiris dengan fenomena dunia nyata. Teori yang ketiga yaitu teori pragmatik atau perilaku. Teori ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Teori akuntansi berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu teori normatif atau preskriptif. Teori normatif berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Contohnya pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Yang kedua yaitu teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan seperti apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh, apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya, dan apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham. Yang ketiga yaitu teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Teori ini dianggap sebagai resep untuk jadikan acuan dalam praktik, fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Keempat yaitu teori sebagai penjelasan dan prediksi. Teori dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Terhadap teori. Yang pertama yaitu dasar dogmatis. Pernyataan dibenarkan karena pernyataan tersebut dibuat berdasarkan suatu otoritas tertentu, karena unsur agama politik atau karisma dan posisi dari orang yang membuat pernyataan tersebut. Kedua yaitu terbukti sendiri atau self-evident. Justifikasi terhadap kebenaran yang terbukti sendiri adalah kelogisan, perasaan, kejelasan dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Dan yang ketiga yaitu dasar ilmiah. Akuntansi di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih belum berupaya secara intensif untuk merumuskan teori atau standar akuntansinya sendiri.
kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika atau yang terakhir dari International Accounting Standard Committee sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air. Standar akuntansi keuangan maupun pernyataan standar pemeriksaan masih mengadopsi atau menerjemahkan standar serta pedoman dari Amerika dengan berbagai modifikasi minor. Upaya yang baru dilakukan oleh profesi akuntansi adalah perumusan prinsip akuntansi Indonesia, namun belum menyentuh dasar teori akuntansinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.